Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi aidan fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Fi aidan fil kitabil hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba 'alan ibnu adam nasyabu min zina mudrikum zalika la mahallata falyadna zinahuma nanzuru wala unziri zinahuma isti'ma wala si'anu zina kana mun waldu zinaha batsu wa rajul rijala qutta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa saddaqu dzalikal farju wa yukadibu. Para sahabat-sahabat semua yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kesehatan sampai nanti akhir Ramadan, tetap kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah dengan tenang dan bisa meraih nilai tertinggi insya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus. Dan kita mohon kepada Allah agar setiap langkah kita, peran kebaikan kita selama Ramadan ini membekas setelah Ramadan. Selawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang tegar di atas sunnahnya sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izin kembali untuk memenuhi permintaan pengurus sholah amanah ini di Nagari Limapuri. Tema kita sangat unik nih Pak. Temanya unik. Pacaran dalam Islam. Baik Pak, kita akan bahas lebih kurang 15 menit ini khusus pacaran dalam Islam ini. Nah, bagi yang sudah menikah, mengevaluasi, memperbaiki diri. Bapak dan Ibu, kita nyampaikan ini bukan berarti mengkritisi, bukan. Namun kita mengevaluasi untuk diri kita sendiri, semoga tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, pacaran dalam Islam itu bukanlah istilah yang ada dalam khazanah. Dalam wacana Islam itu tidak ada istilah itu dan tidak ditemukan. Maka memang tidak ditemukan dalilnya dan bunyinya janganlah kalian pacaran, itu nggak ada dalam Islam, itu nggak ada. Dan tidak akan ditemukan, dicari mana? Di Al-Quran, di hadis, tidak ada. Atau pacaran itu haram, pacaran itu halal, pacaran itu mubah juga nggak ditemukan. Nggak ada ditemukan. Atau semisalnya yang sama dengan itu. Di dalam kitab para ulama terdahulu pun tidak ada bab mengenai pacaran. Lalu kenapa sekarang muncul istilah itu? Tren. Ini namanya fikih kontemporer. Dan setiap zaman itu pasti ada jawabannya. Misalnya bayi tabung. Kan nggak ada zaman Nabi. Kalau ada tentu sudah ditanya di zaman Nabi itu. Sama dengan yang diangkat pada malam ini, pacaran dalam Islam. Nggak ada zaman Nabi pertanyaan itu. Kalau ada sudah dijawab. Siapa yang jawab ini? Para ulama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sudah dijawab. Kita tinggal meringkas yang sudah ada itu. Dari sekian banyak dalil, dari sekian banyak syarahan para ulama, kita simpulkan malam ini. Ya kalau waktunya 15 menit, nggak cukup. Ini 1 tahun baru selesai. Secara ringkas kita sampaikan. Karena jika kita melihat realita, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pacaran terdapat kegiatan atau perilaku-perilaku yang itu dilarang dalam Islam. Yang dilarang dalam Islam. Apa itu? Pertama, zina atau mendekati zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Apalagi melakukannya.
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau pernah terjadi pada pribadi kita sebagai sekarang sudah disebut orang tua, jangan pernah disampaikan kepada generasi kita. Jangan pernah disebutkan begini dan begitu kisahnya orang tuamu dulu. Nggak usah. Apa yang perlu kita sebutkan? Perjuangan hidup. Bagaimana perjuangan hidup kita sebagai anak, sebagai remaja, sebagai sekarang sudah tua, dan memperjuangkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu lagi Pak. Jadi bapak dan ibu nggak usah digembor-gemborkan. Dulu papa mama itu bertemu di Gunung Pasaman. Nggak perlu. Nggak usah. Hal-hal yang seperti ini itu adalah aib. Yang penting apa? Sekarang perbaiki bagaimana anak kita tidak berperilaku sama dengan orang tuanya sebelumnya. Itu yang penting. Yang berlalu biar berlalu. Yang kemudian harus diperbaiki. Yang menjadi tren sekarang malah hal-hal seperti ini disampaikan di medsos ya. Gimana kisahnya orang tua. Itu nggak patut. Tidak patut. Akhirnya anak keturunannya mengikuti perbuatan yang tidak baik. Nah, paham Bapak Ibu? Cukup apa yang terjadi oleh kita, keluarga kita, tidak usah dibuka untuk anak-anak kita. Nah, itu. Kenapa demikian? Setiap anak Adam ditakdirkan bagian adalah berzina dan suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa, tidak. Apa yang disebutkan? Zina mata, melihat, celalat, celilit kan gitu, kemana-mana kan. Apalagi sudah berduaan. Zina telinga, dengar yang tidak bagus. Zina lisan, dengan berbicara manis lembut, namun isinya tidak bagus. Zina tangan, mungkin barangkali meraba sesuatu yang nggak tepat pada tempatnya. Zina kaki, melangkahkannya untuk perbuatan itu. Zina hati, dengan menginginkannya dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang menanti dan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis Imam Muslim, hadis ke-6925. Ini yang pertama ya. Yang kedua, bersentuh dengan lawan jenis dan kulwah. Kulwah dalam bahasa kita apa Pak? Kulwah itu berdua-duaan. Nah kalau orang pacaran tuh sendiri-sendiri apa berdua-duaan? Yang sudah mengalami berdua-duaan, itu kulwah dalam bahasa kita. Ke pantai ini, pantai itu, gunung ini, gunung itu, tebing kanan, tebing kiri, bermalam, gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la an yud'an fi ra'sin rajulin bimikhiyatin min hadi din khairul lahu min ayyasam ra'athu la tahilullah. Ditusuknya kepala seseorang, tahu kepala seseorang kalau ditusuk kepala seseorang dengan paksa dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya atau bukan muhrim. Nah, kalau orang dua-duaan, nah, itu muhrim atau bukan? Disentuh. Nah, yang tidak halal baginya. La yakhlu wanna rajulun bimra'atin ila ma'azi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ditemani dengan mahramnya. Sahih. Imam Bukhari mengeluarkan dalam hadis ke-5233. Imam Muslim 1341. Nah, ini. Yang terakhir terkait masalah pacaran ini. Ada yang harus kita waspadai. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya putra putri, kita harus bisa sekarang berupaya. Pertama adalah mendoakan dulu supaya mereka selamat di zaman fitnah ini, Pak. Kita nggak bisa mungkiri, Pak, ya. Zaman ini nggak bisa kita pungkiri. Karena mereka punya ini apa namanya nih? Nah, di rumah ya senyum-senyum sama papa mamanya. Di luar sudah berkelawat mereka, sudah berdua-duaan mereka. Ini harus diwaspadai. Apalagi itu di hari-hari yang disebut istilah sekarang bungkusan kasih sayang. Bungkusan kasih sayangnya kasih sayang di hari Valentine. Nah, Bapak tahu Valentine tuh? Nah, kalau nggak tahu nanti kata anak-anak ketinggalan zaman Bapak ini. Bagi anak-anak itu ngerti dia, padahal itu berbahaya. Padahal itu sarangnya perzinaan di dalamnya. Dan itu ada ritual di dalamnya. Itu bukan budaya Islam. Valentine itu.
saling memberikan kado, saling memberikan kadonya bagus. Namun acara-acara yang tasabuh, mereka mengikuti orang-orang kafir, pergi ke suatu tempat, bawa sesuatu, duduk di sana, menanti sesuatu di waktu senja, di hari biasanya kalau kata anak-anak muda sekarang itu di bulan Februari. Katanya bulan Februari tanggal 14 katanya. Nah, seperti itu. Man tasabahu biqaumi fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk bagian dari mereka. Nah, ini yang harus kita hindari supaya tidak terjerumus menyerupai orang kafir atau tasahabu. Ini terjadi misalnya perayaan-perayaan mereka, padahal acara itu adalah acara yang ada di luar sana, diikutilah oleh sebahagian anak-anak muda, anak-anak saudara-saudara kita. Nah, ini harus dihindari, Pak. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu hal-hal seperti ini. Perayaan ini adalah acara ritual agama lain. Hadiah yang diberikan sebagai ungkapan cinta katanya. Asalnya adalah sesuatu yang baik, namun bila dikaitkan dengan pesta ritual agama ataupun tradisi-tradisi barat akan mengakibatkan seseorang terbesi oleh budaya dan gaya hidup mereka, sehingga dari sisi inilah pemberian hadiah Valentine menjadi terlarang. Nah, kalau dikaitkan, ngapain harus nunggu waktu itu, momen seperti itu? Solusinya apa? Tentu kalau ada masalah harus ada solusinya. Solusinya cukup satu, Pak, sebenarnya. Nggak banyak-banyak. Apa solusinya? Langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandu oleh Rasulnya, dipraktekkan oleh para sahabat dan para ulama. Dan 4 imam mazhab juga memandunya itu semuanya. Solusinya. Sederhana solusinya. Tutup poin aja solusinya. Dari sahabat Ibnu Abbas. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam nara lil mutahabbaini misla nikah. Paham? Paham ya? Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk apa yang orang saling mencintai semisal pernikahan. Ini nggak ada lagi solusi yang tepat kecuali hanya nikah. Kok lah tibo, kece orang awak kan? Kok lah tibo, bungo jo apa Pak? Umbang jo bungo ya. Kok bungo jo umbang tulah basan Tuhan. Nah, ladake, nah, itu. Solusinya satu, apa namanya? Nikah. Nikah. Ada bapak yang belum nikah? Boleh segera nikah. Tentu caranya tak akan sama dengan yang masih lajang, masih muda. Lebih cepat prosesnya. Kalau dia duda ataupun janda, itu lebih cepat. Itu Pak ya. Kenapa demikian solusinya ini? Karena ini adalah bahagian dari menyempurnakan separuh dari agama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Iza tazawwaja abdu faqad tama nasfal din, falyattaqilah fin nisfi baki." Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya. Itu manfaatnya, Pak. Kalau nikah itu kita berarti sudah menjalankan separuh dari agama kita. Kenapa harus segera menikah kalau udah seperti itu? Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan yang bergejolak, yang menyebabkan ini dan itu, maksiat kanan dan kiri, akhirnya tenang dengan menikah. Nah, orang tua tidak akan lagi was-was karena sudah jelas, karena sudah tepat sasarannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan la taskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini tujuan pernikahan. Halal jadinya. Jangan khawatir, takut saya miskin, takut gini. Allah itu Maha Kaya. Kalau memang sudah kuat pernikahan, segera nikahkan anak kita. Nah, kalau memang sudah kuat untuk nikah, segerakan. Jangan takut dengan pernikahan, takutlah dengan perzinahan. Wa ankunu abyaman minkum wa shalihin min ibadakum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihumullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah atau nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas, pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini jaminan ini. Bapak dan Ibu, Bapak sekarang ada nggak yang sudah punya anak 10? Ada? 5? Ada? 2? Ada? Masing-masing anak itu sudah ada ketentuan dari Allah. Apa itu? Rezekinya. Meskipun kita siang malam banting tulang dibanting, anak itu sudah punya rezeki masing-masing. Walaupun dia belum bisa bantu bapak, pada dasarnya dia sudah bisa bantu bapak. Dengan apa caranya? Anak itu berdoa. Rabbana ghafirli. Doa anak-anak tuh. Rabbighfirli wali walidayah. Berdoa dia. Memberikan kekuatan kepada dia sebagai ucapan terima kasih. Berarti anak ini pada dasarnya dia sudah berbakti kepada orang tuanya, dengan catatan anak itu tentu anak yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari penyampaian ini, Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anak kita sudah memang dia siap untuk nikah, jangan takut. Orang yang mau nikah itu pasti akan ditolong. Nah, ini kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya di Rasulullah SAW telah bersabda, salah satun haqqu 'alallahi aunuhum al-mukatabul ladzi yuridul a'da' wa nakiful ladzi yuridul afaf wa mujadilu fi sabilillah. Ada 3 yang pasti akan ditolong Allah, pasti Allah tolong itu. Seseorang budak yang menebus dirinya, mencicil agar dia terbebas menjadi merdeka, itu pertama. Yang kedua, orang yang menikah karena ingin memelihara kesuciannya, benar-benar ingin terjaga kesuciannya. Yang ketiga, pejuang di jalan Allah. Ini pasti akan dikabulkan, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan. Maka yakinlah, kalau di antara kita sini ada yang belum nikah, yang masih muda, kalau memang sudah siap, sudah ingin, tidak perlu pacaran. Allah pasti kasihkan jalan yang terbaik. Temui orang tua kita sendiri. Mama, papa, aku udah siap untuk nikah. Adakah untukku? Minta sama orang tuanya. Atau kalau orang tuanya nggak bisa cari sendiri. Gimana caranya? Melalui mutarobi. Tahu maksudnya? Kita kan punya guru. Siapa guru kita? Baik di pondok pesantren, ataupun guru di sekolah. Pak guru, Bu guru, ada nggak calon untukku? Kalau memang sudah siap, nggak perlu lagi kita sibuk begini dan begitu. Insya Allah itu akan lebih mulia dibandingkan kita ilir mudik ke sana kemari. Banyak mudaratnya, belum syah sudah seperti orang berumah tangga. Gimana apa buatan? Gonceng, Rono, Rene. Nggak ditahu kayak ini tenan apa orang? Bapak dan Ibu, cinta yang sebenarnya itu, pacaran yang sebenarnya itu adalah pacaran ketika dia sudah menikah. Itu akan lebih manis, lebih berharga, lebih mengena, dan bukan cinta palsu. Tapi kalau belum menikah, antara iya dengan tidak. Nah, terakhir sekali, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertemukan dua belah pihak? Itu namanya nazar, Pak. Ini yang terjadi di zaman Bapak dulu. Waktu zaman dulu, Pak, ini sudah berlaku. Di zaman ini nampaknya nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena punya ini, Pak. Tiap hari nazar terus dia. Tahu nazar? Nazar itu ketemu, itu nazar namanya. Ada kejadian ini, Pak. Beberapa hari yang lalu, kita melamarkan wanita untuk laki-laki. Tentu ya, melamarkan wanita untuk laki-laki, laki-laki untuk wanita di suatu tempat. Kita pertemukan dia, orang tuanya, anaknya suruh duduk di depan situ. Mana ini calonnya? Kita pertemukan dua belah pihak. Pertanyaan pertama, pernah ketemu belum? Kan itu untuk dia. Kenapa dia bisa tanya itu? Ketemu belum? Sudah? Di mana? Ini. Yang kedua, rupanya pernah bersama. Nah, itu salah satunya. Setelah itu apa pertanyaan kedua? Benar tidak mau siap ke kantor tua? Kalau benar, jangan diperlambat dan jangan dipersulit, disegerakan. Semakin diperlambat, maka dosa semakin ngalir. Banyak nanti dosa yang akan berkumpul. Ini harus diperhatikan, Pak. Kenapa ini kita sampaikan? Evaluasi untuk diri kita, bukan mengajari kita. Kalau yang sudah terjadi, ya udah. Yang penting kedepannya ada pembenahan. Hati-hati dengan istilah ini, dianggap remeh, ternyata seseorang itu bisa terjerumus ke dalam zinaan, apa zina mata atau yang lainnya, atau dia nanti belum nikah sudah begini. Nah, bisa terjadi? Bisa. Inilah Islam mengatur seperti itu, Pak, supaya semuanya
sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita sebagai orang tua ataupun anak muda ataupun anak putra dan putri yang hadir pada saat ini, bahwa pacaran itu ada solusi yang terbaik bukan melalui pacaran. Temui orang tua kita, sampaikan bahwa kita udah suka sama yang lain, pertemukan dengan murabi dan mutarobi kita. Temukan dengan saudara kita, duduk bersama bahwa udah siap untuk menikah. Jadi caranya ada. Caranya yang berlalu biarlah berlalu, yang ke depan harus ada perbaikan. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk itu. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita masing-masing agar jauh dari perzinaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.